Ada satu metode untuk mengurangi lemak dan berat badan dan juga meningkatkan kesehatan, tapi bukan dengan mengubah porsi dan jenis makan, melainkan mengubah waktu makan. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian lagi sehat dan bahagia di sana ya. Teman-teman, nurunin berat badan identik dengan diet kan? Makanya nama channelnya Koko juga Diet with Koko. Dan memang betul sih, untuk mengurangi lemak dan berat badan itu seringkali kita perlu membatasi jumlah dan jenis makanan kita. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih? Ada satu metode untuk mengurangi lemak dan berat badan dan juga meningkatkan kesehatan, tapi bukan dengan mengubah porsi dan jenis makan, melainkan mengubah waktu makan. Hah, kok bisa sih cuman ngubah waktu makan aja bisa nurunin berat badan dan ngurangin lemak? Banyak riset telah memberikan jawaban, bisa. Setidaknya satu metode ini akan membantu kamu lebih cepat dan lebih sehat dalam usaha diet untuk mengurangi lemak dan berat badan. So, hari ini Koko akan bahas tentang satu metode ajaib ini. Jadi, pastikan kamu nonton sampai akhir ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar istilah intermittent fasting. Intermittent fasting ini adalah metode yang pernah diperkenalkan dan diviralkan oleh Om Deddy. Ketika memulai mengubah fisiknya, Om Deddy ini pernah menulis e-book dan mengenalkan istilah Deddy Corbuzier Diet yang kurang lebih metode utamanya adalah intermittent fasting. Intermittent fasting atau puasa intermittent adalah metode untuk mengatur jadwal makan dengan berpuasa selama waktu tertentu. Salah satu yang paling terkenal dan telah banyak dibuktikan orang adalah metode 16-8 intermittent fasting. Apa maksudnya? Metode intermittent fasting 16-8 ini berarti 16 jam puasa dan 8 jam makan. Jadi dalam 24 jam sehari, kita hanya diperbolehkan makan dalam waktu 8 jam aja. Tapi waktu makannya sendiri bisa menyesuaikan dengan preferensi kamu. Misalnya, Koko memilih mulai makan dari jam 11 siang. Nah, terhitung dari jam 11 itu 8 jam ke depannya Koko bisa makan. Tapi setelah 8 jam, yaitu jam 7 malam, Koko memasuki mode puasa sampai jam 11 besok siangnya. Nah, kayak gitu contohnya. Simple banget ya metodenya. Tapi itu contoh aja ya. Kalau kamu mau pilih range waktu lain, bisa banget teman-teman. Intermittent fasting ini punya efek yang bagus banget buat kesehatan kita dan manfaat yang besar untuk membantu usaha kita untuk ngurangin lemak dan berat badan. Jadi ketika kita puasa intermittent, tubuh kita mulai mengambil energi dari cadangan lemak di dalam tubuh kita karena nggak ada asupan kalori baru dari makanan yang masuk. Dengan kata lain, tubuh kita memanfaatkan lemak sebagai bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan energi yang tidak didapat dari makanan ketika kita puasa. Nah, melansir dari healthline.com dan berdasarkan beberapa penelitian, intermittent fasting juga akan meningkatkan hormon HGH kita sampai 5 kali lipat. Peningkatan human growth hormone ini bermanfaat dalam mengurangi lemak tubuh dan meningkatkan massa otot. Selain itu, karena saat intermittent fasting kita melibatkan metode pergiliran antara waktu makan dan waktu puasa, kita jadi dapat dengan jelas mendisiplin diri kita untuk enggak mengonsumsi kalori di jam puasa. Ini akan ngebantu kita untuk mencapai defisit kalori. Nah, kerennya intermittent fasting ini selain membantu kita dalam mengurangi lemak dan berat badan, dia juga punya manfaat kesehatan yang lain teman-teman. Puasa intermittent terbukti meningkatkan sensitivitas insulin yang dapat membantu mengurangi resiko diabetes tipe 2. Intermittent fasting juga membantu memperbaiki fungsi otak dan memori. Terus, melansir dari healthline.com, beberapa penelitian juga memberikan hasil bahwa puasa intermittent juga mengurangi resiko kanker dan penyakit jantung. Wow, keren banget kan teman-teman? Hanya dengan puasa dan mengubah jam makan, kita bisa dapat semua manfaat ini. Nah, gimana cara menjalani intermittent fasting ini? Seperti yang tadi udah Koko jelasin, kita puasa selama 16 jam dan punya 8 jam sehari untuk makan. Di 8 jam waktu makan itu, kita bisa makan seperti biasa teman-teman. Karena intermittent fasting ini adalah metode mengatur jadwal makan, jadi nggak ada restriksi atau larangan mengenai jenis makanan.
Nah, tapi dalam 8 jam waktu makan ini, kita tetap nggak boleh makan berlebihan sebagai ajang balas dendam karena sudah puasa. Kita makan seperti biasa aja. Kemudian di mode puasa, kita masih bisa minum air dan juga konsumsi minuman lain yang 0 kalori, seperti teh atau kopi hitam. Di jam mode puasa itu, kalau kita mengonsumsi minuman yang berkalori atau makan, ya berarti puasa intermittent di hari itu jadi batal. Nah, tapi teman-teman, ada satu hal nih yang perlu dicatat dan diingat kalau kamu tertarik untuk memulai intermittent fasting ini. Saat awal-awal menjalankan puasa intermittent, tubuh mungkin perlu beradaptasi dengan pola makan yang baru. Tubuh kita bisa berespon dengan memberikan sinyal lapar, capek, atau lemes. Tapi respon tubuh ini umumnya hanya bersifat sementara dan seiring waktu, tubuh akan beradaptasi dengan pola makan yang baru dan rasa lapar dan lelah akan berkurang. Jadi untuk melaksanakan puasa intermittent ini butuh penyesuaian. Nah teman-teman, seperti yang Koko bilang di awal, intermittent fasting ini bukanlah jenis diet. Karena intermittent fasting ini fokusnya pada puasa, jadwal, dan waktu makan aja. Jadi kalau goal kamu adalah mengurangi lemak dan berat badan untuk mendapat hasil yang terbaik, jangan jadikan intermittent fasting ini sebagai satu-satunya usaha kita untuk mengurangi lemak dan berat badan. Kita perlu menggabungkan puasa intermittent dengan usaha dan konsep diet sehat yang lain juga, seperti defisit kalori, gizi yang seimbang, dan olahraga yang tepat. Dengan kata lain, puasa intermittent ini adalah alat bantu atau katalisator untuk menjadikan usaha diet sehat kita menjadi naik level atau naik tingkat, mempercepat kita untuk mengurangi lemak dan berat badan, dan akhirnya menjadikan tubuh kita semakin sehat. Nah, terakhir, last but not least, ini penting banget nih teman-teman. Intermittent fasting atau puasa intermittent ini bukan untuk semua orang. Dengan kata lain, ada beberapa kelompok yang disarankan jangan mengikuti puasa intermittent ini karena bisa menimbulkan efek negatif. Jadi kalau kamu masih di bawah 18 tahun, atau kamu punya penyakit MAH dan GERD, atau punya penyakit diabetes, atau kamu adalah ibu hamil dan ibu menyusui, maka kamu tidak disarankan untuk mencoba intermittent fasting, karena mungkin akan menimbulkan efek negatif bagi kondisi kamu. Tapi kamu jangan khawatir ya, karena kamu bisa tetap mengikuti diet sehat sama Koko dengan trik-trik dan konsep-konsep yang Koko ceritain di video-video lainnya. Nah, untuk kamu yang mau memulai intermittent fasting, apa sih yang paling membuat kamu tertarik untuk nyoba? Ceritain di komen ya. Karena di Diet with Koko, Koko mau dengerin kamu dan support kamu untuk berusaha mencapai pola hidup yang lebih sehat dan mengurangi lemak dan berat badan. So, jangan lupa subscribe, ceritain motivasi kamu di komen, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!